Saudara-saudari sekalian, dimanapun kita berada, kembali lagi di Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, di kesempatan kali ini kami bersyukur atas hari baik serta atas kesehatan yang boleh kami peroleh, hingga kami bisa hadir di sini untuk bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kepadamu Bapa, bantulah diri kami dalam memahami apa yang Engkau kehendaki dan Engkau rencanakan dalam diri kami melalui firman yang akan kami baca dan perdengarkan, hingga firman ini bisa menjadi pedoman bagi diri kami. Tuhan Yesus, ini doa kami, haleluya, amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Amsal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan, tujuan Amsal ini. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadi pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dengan baik orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Saudara-saudari sekalian, tema kita pada hari ini yaitu belajar dari kebenaran. Perjalanan panjang untuk menghidupi tahun 2020 adalah kesempatan yang terus-menerus mengajak kita setiap orang untuk memilih bagaimana menghadapi tawaran tentang hal yang baik dan hal yang buruk. Lalu bagaimana menghadapi tawaran yang baik dan yang buruk yang setiap saat diperhadapkan kepada kita. Perikop ini mengajak kita untuk belajar dari pengalaman orang lain melalui kata-kata mereka yang penuh makna jika ingin menjadi orang yang pandai. Pada ayat yang ketiga menekankan tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran sebagaimana yang banyak diucapkan oleh para nabi, karena sikap yang demikian akan memberikan pengalaman dan hikmat bagi setiap orang. Pada ayat yang kelima hingga ayat yang keenam kita diajak juga untuk memperhatikan orang-orang yang sudah bijak tentang cara mereka terus-menerus menambah ilmu yang sudah dimiliki mereka. Mereka terus berupaya memahami dan mencari makna perkataan yang sulit dimengerti. Sikap hormat kepada Tuhan adalah sikap yang akan membuat pengalaman dan didikan seorang menghasilkan kebenaran dan keadilan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kitab Amsal ini mengajak kita untuk selalu hidup benar di hadapan Tuhan sambil menyatakannya dalam kehidupan sesama. Kecerdasan, pengetahuan, dan kebijaksanaan merupakan unsur dasar yang harus kita gunakan dalam memenuhi cara hidup kita untuk selalu mempertahankan rasa hormat kita kepada Tuhan. Kita harus bertindak positif dan kreatif menghadapi sesuatu agar kita tidak mudah jatuh ke dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang dapat merusak kehidupan kita. Tetaplah belajar pada Kristus yang adalah sumber kebenaran. Amin firman Tuhan. Mari kita satu doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa buat kesempatan hari ini kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi pedoman bagi kehidupan kami dan selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami, haleluya, amin.